Bapak Ibu Guru, salam sehat untuk kita semua. Jumpa kembali dengan kami dan hari ini kami akan membagikan hasil pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dengan judul Ragam Strategi Pemetaan Murid. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari. Sumber dari materi ini tentu saja dari platform Merdeka Mengajar dengan topik pelatihan mandiri penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik PAUD. Di modul 1 memahami murid PAUD dan judul materi kali ini adalah ragam strategi pemetaan murid. Nah, hal baru yang dipelajari pada modul tersebut adalah murid adalah individu yang unik ya. Bahkan eh, setiap murid memiliki karakteristik yang beragam ya. Yang kedua, murid menunjukkan respon belajar yang berbeda-beda di setiap mata pelajaran. Yang ketiga, ada murid yang berminat dengan aktivitas fisik, ada yang berminat dengan aktivitas menulis, ada yang lebih menyukai menggambar ya atau melihat gambar-gambar ilustrasi di papan tulis atau tampilan presentasi dan sebagainya. Nah, dari keragaman yang dimiliki oleh murid termasuk juga latar belakang sosial, budaya, keluarga, kedekatan dengan teman, tetangga di rumah. Ini menunjukkan hal yang penting bagi guru untuk dipelajari lebih awal, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat uh, dicapai secara optimal ya, dapat tercapai secara optimal. Nah, yang terakhir, guru sebaiknya berdiskusi antar guru lain ya atau antar guru di lingkungan sekolah untuk menggali informasi tentang murid sebanyak-banyaknya, sedetail mungkin sehingga keadaan murid tersebut dapat menjadi informasi awal bagi guru untuk menentukan strategi pembelajaran. Nah, cara mengidentifikasi murid ini ada beberapa, namun yang lebih mudah adalah mengamati secara langsung. Kemudian berdiskusi dengan orang tua dan juga dengan rekan guru. Selanjutnya adalah membuat survei. Nah, jadi dengan tiga kegiatan ini, maka kita dapat mengidentifikasi murid. Kemudian kita harus ingat juga bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam materi ini seperti kebutuhan belajar itu adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi nyata murid saat ini. Jadi istilahnya tujuan belajar itu adalah lokasi yang ingin kita tuju, sedang kondisi nyata murid itu adalah kendaraan yang dipakai oleh murid. Apakah ada murid yang jalan kaki, naik sepeda motor, mobil, angkutan, dan kemana jarak yang dituju. Apakah ke dataran rendah, dataran tinggi, lokasi desa, kota, perjalanannya seperti apa. Nah, di situ kita akan lihat kebutuhan belajarnya seperti apa. Tiga faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar ada pengetahuan dasar dari murid, keterampilan dasar mereka, dan juga minat dari belajar mereka. Bagaimana cara mereka belajar, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, apakah dengan aktivitas fisik, dengan membaca, dengan melihat gambar ilustrasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh satu lembar pemetaan murid. Murid dipetakan ke dalam pengetahuan awal, yaitu pengetahuan dasar mereka dan juga bukti-bukti keterampilan serta pengalaman. Di sini guru dapat menggunakan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal. Kemudian bukti keterampilan bisa dari partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ya, foto-foto yang sudah dikumpulkan dan juga pengalaman. Nah, ini bisa dilakukan diskusi dengan murid melalui survei.
Kemudian pemetaan yang kedua adalah melalui minat, ya, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstra, di mana dia sangat senang dalam kegiatan tersebut, apakah olahraga, literasi, ya, atau menggambar. Kemudian juga melalui form pendaftaran atau form Didapodi kita dapat lihat minat dan bakat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Ya, bagaimana murid tersebut memilih metode belajarnya. Apakah kerja sendiri atau kerja kelompok? Ya, apakah murid memiliki kemandirian untuk mencari sumber belajar, bertanya, dan merespon yang lain. Untuk murid yang lebih senang kerja kelompok, ini juga dapat dilihat eh, kedekatan tempat tinggal murid yang satu dengan murid yang lain, sehingga mereka dapat membentuk kelompok-kelompok belajar. Nah, dewasa ini karena penggunaan ponsel ini juga sangat meluas, bisa jadi murid-murid juga memiliki kedekatan media sosial, ya, sehingga mereka dapat saling chatting satu dengan yang lain dalam pembelajaran tertentu, dan ini juga bisa ditanya dan bisa dihubungkan dalam grup-grup media sosial. Nah, lembar pemetaan murid yang kedua ini dapat dikatakan melalui partisipasi murid dalam kegiatan ekstra di sekolah. Apakah ekstra olahraga, membaca, dan melukis. Jika seorang murid menyukai ekstra olahraga, berarti belajarnya harus ada aktivitas fisik. Saat murid memilih ekstra membaca, berarti ragam belajarnya harus ada bacaan, ya, literasi, membaca. Saat anak memilih kegiatan ekstra melukis, nah berarti guru dapat menyiapkan ilustrasi gambar dan tampilan presentasi. Jadi dari kegiatan ekstra yang dibuka oleh sekolah, kita akan dapat lihat di mana murid-murid tersebut berminat dalam belajarnya. Pesan utama dalam materi ini adalah semakin beragam pemetaan murid, maka harus semakin terstruktur juga proses pembelajarannya. Bahkan proses pembelajarannya akan disebut sebagai proses pembelajaran terdiferensiasi. Ya, baik itu melalui proyek belajar atau melalui metode-metode yang lainnya. Jadi Bapak Ibu guru, kita yang menghadapi murid malas belajar, tidak merespon, atau bahkan ada murid yang lebih menyukai mata pelajaran yang lain, kita dapat berdiskusi dengan guru, mengadakan survei, dan menentukan strategi pembelajaran yang menarik atau yang cocok bagi murid tersebut. Nah, di akhir presentasi ini saya merekomendasikan, ya, kepada Bapak Ibu guru untuk mempelajarinya langsung di platform Merdeka Mengajar. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.